Wallahu yudhaifu liman yasha. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahu azim. Ini Pak untuk list hafalan saya. Waduh, lumayan banyak juga ya. Udah berapa juz kamu? Alhamdulillah saya udah 5 juz Pak. Tapi saya pengen nambah gitu. Nah tapi ya saya punya kendala. Saya itu nggak bisa hafalan sendiri Pak, harus sama orang lain gitu. Kalau nggak salah ada teman saya yang ngirim info kalau misalkan ada sekolah taksis. Nah ini nih. Wah, bener nih Pak. Tapi kalau harganya 10 juta saya belum sanggup sih Pak. Soalnya untuk biaya kuliah di sini aja saya masih ngos-ngosan Pak bayarnya. Tapi kamu minat gak? Soalnya kamu berpotensi banget jadi hafiz Quran loh. Berminat sih Pak, tapi untuk masalah biaya saya belum mampu. Insya Allah deh saya yang cover biaya asal kamu konsisten gitu ngikutin sekolah tasisnya. Wah, benar Pak, benar. Tapi uangnya nanti ya, soalnya ada di istri saya. Oke, Pak. Boleh Pak, nanti saya akan ngabari Bapak ya. Ini Pak, Bapak. Ya. Oke, Pak, saya balik dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi tolong transferin 10 juta dong, nanti aku kirim nomor rekening. 10 juta buat apa? Mau beli apa? Jadi ada mahasiswa yang punya potensi buat jadi habis Quran, tapi dia nggak punya dana buat sekolah tahfiz, jadi kita bayarin. Kamu nggak mikir, ngasih sedekah ke orang 10 juta. Kita juga masih banyak keperluan, harus beli ini itu. Nanti tabungan kita habis. Ya uang mah habis, tapi insya Allah pahala mah akan digantiin sama yang di atas. Yaudah, aku transfer deh. Nih, udah aku transfer. Halo, Assalamualaikum, Nopal. Waalaikumsalam Pak. Ya ini saya mau ngabarin perihal tadi saya mau bayarin kamu sekolah tahfiz. Oh iya Pak. Ya udah ditransfer sama istri saya. Coba kamu cek mutasi kamu. Oke bentar ya Pak, saya cek dulu. Oke Pak, udah masuk Pak. Oke, yang semangat ya sekolah tahfiznya, semoga konsisten. Amin. Semoga ini sebagai ladang jariah bagi Bapak ya Pak sama istri. Assalamualaikum. Oke Pak, Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah teman-teman saksikan di video sebelumnya terkait apa yang sudah diperankan gitu ya oleh Hafiz, Naufal dan juga Rahayu, yang di sana menceritakan ada bapak dosen yang ingin menginfakkan atau menyedekahkan hartanya untuk membantu mahasiswanya yang ingin mengikuti program tahfiz Quran gitu. Yang mana menurut bapak dosen ini mahasiswa tersebut memiliki potensi untuk menjadi tahfiz Quran gitu, tetapi mahasiswa ini memiliki keinginan untuk menjadi seorang hafiz Quran, tetapi ada kendala dalam segi finansial gitu. Jadi di sini karena bapak dosen sudah paham gitu ya terkait bagaimana hukumnya, bagaimana pahalanya ketika kita menyedekahkan atau menginfakkan harta kita, yang mana harta kita itu tuh digunakan gitu untuk hal yang baik di jalan Allah begitu ya, seperti dalam kasus yang sebelumnya itu bapak dosen ingin menginfakkan hartanya untuk membantu mahasiswanya agar menjadi hafiz Quran, yang mana nanti outputnya sendiri itu akan menghasilkan mahasiswa hafiz Quran begitu ya, masya Allah. Nah, tapi di sana ada beberapa kasus yakni istrinya bapak dosen ini tidak mengizinkan awalnya untuk menyedekahkan dengan harga atau nominal yang begitu besar, tetapi akhirnya istrinya pun menyetujui. Nah, kasus seperti ini menyedekahkan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
yang artinya masalul ladzina, perumpamaan orang yang yunfikuna, menginfakkan amwalahum, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabil, yang di setiap bijinya terdapat 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, dan di setiap tangkainya itu mi'atu habba, ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Baik, karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit terkait sambungan antara video yang sudah ditayangkan sebelumnya yang sudah diperankan oleh rekan-rekan saya terkait bersedekah atau berinfak di jalan Allah dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, sebenarnya ayat tentang bersedekah atau berinfak di jalan Allah ini bukan hanya ayat 261 saja, tetapi 262, 263, dan 264 itu masih menyambung, masih di pembahasan yang sama gitu. Nah, tapi kita sekarang hanya terfokus kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Baik teman-teman, dari ayat yang sudah disebutkan tadi, Allah sudah meyakinkan kepada kita selaku hambanya, selaku manusia gitu ya, kita ini akan menghadapi yang namanya kematian. Kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita pasti mati. Kita akan menghadapi yang namanya akhirat. Dan yang namanya akhirat itu seperti yang kita ketahui, itulah kehidupan yang abadi. Bahwa kita tidak akan selamanya hidup di dunia, kita justru yang abadi itu akan di akhirat. Nah, kita sebagai manusia, kita harus mempersiapkan diri kita dengan cara berbuat baik gitu. Nah, mengapa kita harus berbuat baik? Ya karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia yang abadi nanti gitu ya, di akhirat gitu. Nah, dalam ayat ini, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini, Allah menyampaikan salah satu perbuatan baik yang paling dihargai oleh Allah, yaitu berinfak di jalan Allah. Infak di jalan Allah. Nah, kata infak sendiri ini berasal dari kata nafako. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ada yunfikuna, nafako gitu ya. Berarti itu kan menginfakkan. Nah, kata infak di sini berasal dari kata nafako yang mana makna katanya itu adalah mengeluarkan atau menghabiskan sebagian kekayaan atau sebagian harta untuk suatu kepentingan tertentu. Kemudian jalan atau sabil gitu. Nah, jalan ini tuh kan adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, baik ataupun buruk gitu. Jadi jalannya ini tuh bisa baik, bisa buruk gitu. Kemudian ada sabilillah yang artinya adalah jalan Allah, yang mana pastinya adalah jalan kebaikan gitu. Mengapa? Karena Allah Maha Baik dan hanya menghendaki kebaikan. Nah, jadi berinfak di jalan Allah itu apa? Jadi berinfak di jalan Allah adalah mengeluarkan apa yang ada untuk apapun gitu yang tujuannya itu baik gitu. Jadi kita mengeluarkan sebagian harta kita atau sebagian kekayaan kita untuk suatu apapun yang mana itu tuh tujuannya baik gitu, untuk hal yang baik, seperti untuk penanggulangan kemiskinan, pengadaan sarana-sarana umum gitu, kemudian kemajuan pendidikan, kesehatan, penerapan hukum, demokrasi, dan sebagainya, termasuk perjuangan melawan musuh yang menyerang. Jadi yang penting untuk tujuan-tujuan yang atau hal baik. Yang penting harta kita itu digunakan untuk hal yang baik gitu. Mungkin seperti contoh dalam video yang sebelumnya kita sudah tonton bareng-bareng. Nah, di sana ada kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu mahasiswa yang ingin menjadi seorang hafiz Quran begitu ya. Nah, itu kan sangat digunakan untuk hal yang baik begitu. Nah, pengeluaran untuk tujuan yang baik itu dinilai oleh Allah sama dengan seseorang yang menanam sebuah biji, yang mana biji ini tuh menumbuhkan sebatang tanaman yang memiliki 7 tangkai. Nah, di setiap tangkainya ini tuh berisi 100 biji. Jadi totalnya ada berapa? Dari 7 tangkai ada 100 biji, berarti totalnya ada 700 biji. Nah, mengapa Allah mencontohkan dengan pohon? Hal itu kiranya untuk menunjukkan adanya suatu kegiatan investasi yang tumbuh, bahwa berinfak itu sebenarnya adalah investasi yang tidak akan merugi, tetapi bertumbuh dan akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda begitu. Karena kan pohon itu, yang namanya pohon, ketika kita tanam akan terus bertumbuh. Nah, begitupun dengan kita menginfakkan hartanya dengan tujuan yang baik dan digunakan untuk hal yang baik, itu tuh kita merupakan investasi. Mungkin jika investasi di dunia nyata yang benar-benar investasi itu benar-benar terasa mungkin ya, tapi kalau yang namanya infak atau sedekah ini dinilai oleh Allah, jadi kita akan mendapatkan pahala, apalagi jika kitanya ikhlas ketika memberi sedekah tersebut. Nah, kita sebagai muslim di sini pastinya ketika mendengarkan tadi gitu ya, kita pasti bergairah dong ya, ingin juga semangat untuk menyedekahkan gitu sebagian harta kita, sebagian saja yang kita ikhlas gitu, tidak perlu setengahnya, bahkan 3/4-nya gitu, tidak perlu, tapi yang kita ikhlas untuk menyedekahkan harta kita gitu ya. Nah, itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, ketika kita tidak bergairah ketika mendengar hal itu, ya berarti yang bermasalahnya itu dari pihak kitanya gitu ya. Kita tidak ada niatan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah begitu. Nah,
Lalu kenapa harus diumpamakan dengan hitung-hitungan seperti tadi gitu, seperti kita mendapatkan 700 pahala dan lain sebagainya gitu ya. Mengapa harus dengan hitung-hitungan? Karena itulah kebiasaan orang yang berinvestasi, bahwa mereka akan selalu melakukan kalkulasi gitu ya, pasti akan menghitung-hitung berapa keuntungan yang akan diperoleh ketika ingin memulai investasi. Nah, keuntungannya ternyata berlipat-lipat ganda. Dengan demikian, hitung-hitungan itu seharusnya tambah menggairahkan gitu ya, menambah keinginan orang beriman untuk berinfak. Karena ketika berinfak kita nggak tahu nih pahalanya berapa, disebutkan seperti ini, seharusnya kita gitu ya sebagai orang muslim tertarik dong untuk berinfak dan bersedekah gitu. Nah teman-teman, bentuk pelipat gandaannya itu bisa material, bisa non material. Nah, bentuk material itu adalah semakin bertambahnya kekayaan orang yang bersangkutan, yakni orang yang memberikan infak atau sedekah tersebut gitu. Misalnya nih, ketika kita menginfakkan harta kita, nah tidak berkunjung waktu yang lama gitu, tiba-tiba kita mendapatkan rezeki yang entah dari mana gitu tiba-tiba. Nah, itu merupakan bentuk pelipat gandaan dari Allah berupa material. Tetapi ada juga bentuk non material, yakni seperti kesehatan gitu ya. Nah, kita diberikan kesehatan terus oleh Allah gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk pelipat gandaan loh. Jangan dianggap sepele gitu ya. Jangan mengira saya sudah sedekah nih, tetapi mengapa saya masih terus begini ya, saya tidak kaya-kaya juga gitu. Padahal Allah telah memberikan gitu hitung-hitungannya bahwa kita akan mendapatkan segini segini segini, ya tidak seperti itu ya. Pelipat gandaan itu banyak sekali, nikmat dari Allah itu banyak sekali. Kesehatan pun merupakan sebuah nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian selain kesehatan ada ketenangan hidup, kemudian ada kebahagiaan, kemudian ada anak cucu yang berhasil, ada keterhormatan dalam pandangan manusia dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal ya yang Allah berikan gitu dari pelipat gandaan harta yang telah kita sedekahkan untuk hal yang baik, untuk sedekah di jalan Allah. Nah teman-teman, selain pelipat gandaan yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga pelipat gandaan pahala nih. Ini akan pasti kita dapatkan ketika kita ikhlas dalam bersedekah gitu. Allah akan memberikan lipat ganda pahala untuk kita. Nah, Allah akan memberikan pahala tersebut kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, yang Allah kehendaki di sini adalah orang-orang yang beriman gitu. Nah, kita akan menerima pahala tersebut di hari akhirat nanti, yakni di surga gitu ya. Amin. Nah, kita sebagai orang beriman haruslah memiliki keinginan dan juga gairah untuk berinfak, karena orang-orang yang akan mendapatkan pelipat gandaan pahala dari Allah ini adalah orang yang ingin menginfakkan hartanya dan ikhlas dalam memberikan. Kemudian ada penggalan ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 261 di akhirnya, wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Nah, di sini tuh bermakna bahwa Allah ini maha luas karunia-Nya. Jadi Allah ini memiliki tanpa batas dan memberikannya tanpa batas pula. Allah maha tahu siapa yang berhak diberikan balasan, siapakah yang berhak Allah lipat gandakan gitu pahalanya. Nah, Allah juga maha tahu latar belakang atau motif seseorang berinfak dan balasan atas infaknya tersebut. Allah mengetahui apakah kita ikhlas ketika memberikannya ataukah kita hanya ingin mendapatkan balasan tersebut gitu ya. Jadi hanya benar-benar ingin dilihat juga oleh orang lain, ria dan lain sebagainya gitu. Allah itu maha mengetahui gitu ya. Makanya disebutkan kita yang mendapatkan pelipat gandaan itu adalah orang yang Allah kehendaki gitu. Nah, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mempertanyakan apalagi menggugat balasan yang Allah berikan kepada seseorang atas infaknya tersebut. Nah, teman-teman, satu lagi yang ingin saya bahas adalah terkait, saya pernah mendengar ada yang memberitahu begitu ya, bahwa ketika kita bersedekah kita akan mendapatkan hitung-hitungannya lah, seperti kayak dapat 10% atau dan lain sebagainya gitu. Dan itu berupa materi, misalkan ketika saya memberikan kepada orang tua saya sejumlah segini, saya akan mendapatkan harta segini. Nah, itu benar karena tadi ada ya sudah disebutkan bentuk pelipat gandaan. Nah, ada materi dan juga ada non materi. Nah, mungkin itu bisa berupa materi yang mana bisa menambah kekayaan kita. Tetapi jangan sampai kita memiliki apa ya, keinginan seperti itu gitu. Jadi ya udah saya infakkan saja gitu kepada orang tua saya keseluruhan harta saya, dan nanti pun saya akan mendapatkan pelipat gandaannya dari Allah berupa harta yang lebih gitu dari yang saya berikan kepada orang tua saya. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan pelipat gandaannya pahala ataupun non materi, bagaimana? Apakah kita akan marah kepada Allah dan akan menghakimi apa yang telah Allah beri kepada kita begitu? Intinya teman-teman, yang nomor satu, yang utamanya adalah kita haruslah sangat ikhlas. Nah, ketika kita ingin bersedekah, ketika kita ingin berinfak, yang pertama itu adalah harus ikhlas. Kita harus meniatkan apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah, tidak untuk mendapatkan balasan, tidak untuk mendapatkan pujian dari siapapun begitu ya. Kita benar-benar hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah gitu. Nah, kita percaya bahwa Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita beri, apa yang telah kita sedekahkan kepada orang lain, tapi jangan sampai kita benar-benar berharap bahwa pelipat gandaan kita itu berupa materi begitu ya. Jangan sampai marah kepada Allah ketika uang kita yang telah kita sedekahkan tidak kembali lagi gitu ya, bahkan harta kita malah jadi berkurang gitu. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, pelipat gandaan dari Allah itu ada banyak, bukan hanya berupa materi, tapi bisa kesehatan, kebahagiaan begitu ya. Jadi yang nomor satu, benar-benar kita haruslah ikhlas gitu. Karena seperti yang kita tahu, Allah itu maha mengetahui. Allah tidak akan salah kepada siapa yang memberi, Allah tidak akan salah sasaran gitu ya.
siapa saja yang akan Allah lipat gandakan gitu ya hartanya, siapa saja orang yang akan Allah lipat gandakan pahalanya begitu ya. Allah itu tidak mungkin salah ketika kita memberi, dan Allah pun tahu niat kita, Allah tahu kita ikhlas gitu ya. Allah tahu kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, pasti Allah akan lipat gandakan itu. Jadi intinya yang nomor satu adalah kita harus ikhlas, dan teman-teman harus semangat, dan semoga teman-teman bisa memiliki gairah untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.